ngobrol nih sama Raya dan juga Gea yang katanya dia tuh representasi fisik banget nih, anak fisik banget. Nah sih. Benar, kita sekarang bakalan ngobrol get deep into it. Kita nggak cuma ngomongin fisik, tapi kita bakal lebih dalam lagi sama siapa nih kira-kira. Oke, kita kedatangan gestar yang nggak kalah kece dari yang tadi. Karena tadi kan sempat di-mention juga nih tentang hooligan dan PKK FISIP. Jadi kayak apa sih kedua hal itu? Gimana kalau langsung kita ngobrol aja sama ahlinya? Langsung aja kita sambut Gestar kita kali ini, silakan. ada Jenderal Hooligan dan PO PKK FISIP 2022. Tepuk tangan. Iya boleh. Mau di bawah juga boleh. Bebas. Kita openan banget anaknya. Mau lesehan juga boleh. Oke. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama gestar kita, boleh kali ke kakak-kakak ini kenalan dulu siapa, dari mana, jurusannya, angkatannya. Yang senior dulu. Oke. Mungkin perkenalan ya, aku Kelvin Ramadan, mungkin teman-teman biasa manggil aku Akel, dan aku merupakan salah satu mahasiswa Sosiologi 2018 ya, agak tua. Dan iya mungkin itu perkenalan dari aku, cukup. Mungkin teman aku yang ada di samping, silakan. Oke. Kenalin teman-teman, aku Maulana Iksan, biasa dipanggil Iksan. Aku mahasiswa ilmu politik angkatan 2020. Oke, nah ini nih, sebelum kita nanti ngebahas nih tentang hooligan itu apa, PKK FISIP apa nih. Tadi kan kita udah tanya nih sama Gia sama Praya ya mengenai sebenarnya anak FISIP itu gimana sih, deskripsi anak FISIP gitu. Nah, kita pingin tahu juga nih opini dari Bang Akel sama Bang Iksan nih. Gimana nih mungkin dari Bang Akel dulu, anak FISIP itu apa sih gitu? Oke, anak FISIP ya, mungkin setelah 4 tahun merasakan aku menempuh kuliah di sini ya, 4 tahun aku rasain, sampaikan pendapat kesimpulan bahwa yang FISIP itu apa. Yang jelas anak FISIP terkenal dengan yang pertama itu sifat kritisnya, yang kedua itu akan sikap solidaritasnya. Nah, sifat kritisnya mungkin bisa akhirnya muncul atau akan terdengar mungkin berangkat dari ya mungkin proses di FISIP, kita rapat yang penting kita juga semua ngerasain itu lama kayak gitu. Nah, itu mungkin proses yang dilalui sama teman-teman sampai akhirnya yaitu mahasiswa FISIP terkenal dengan sifat kritisnya. Nah, kalau sikap solidaritasnya itu muncul dengan akhirnya kita satu angkatan, satu jurusan itu nggak ada gap sama sekali, kayak gitu. Membaur ya. Membawa benar-benar. Kalau dari Isan gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin buat mahasiswa FISIP ya, itu mungkin kalau dari aku lebih sering mungkin berdiskusi. Kayak di ruang-ruang terbuka di FISIP itu mahasiswanya sering berdiskusi, kelompok tari itu entah itu di gazebo atau di pendopo. Itu mahasiswa FISIP tuh lebih sering kayak ngadain pertemuan tuh emang di FISIP gitu loh, bukan di luar. Emang mungkin udah bangga dengan FISIP-nya kalian tidak? Justru itu yang bikin jadi FISIP betul, banget gitu betul. ya. Oke, kalau menurut Bang Akel dan Isan nih, kalau dilihat dari tahun ke tahun, angkatan ke angkatan, ada bedanya nggak sih setelah pandemi? Jadi kan mungkin Bang Akel kali ya pernah ngerasain dulu waktu sebelum pandemi itu kayak gimana, terus sekarang setelah pandemi seperti apa? Kira-kira ada perbedaan culture nggak? Ada perbedaan yang tadinya harusnya kayak gini, jadi kayak gini gitu. Ada nggak? Sepenglihatan aku mungkin ada, cuman perubahan yang terjadi bukan akhirnya merubah kultur secara keseluruhan. Lebih yang kita akhirnya selesai pandemi ini coba adaptif dengan kondisi sekarang kayak gitu. Misalkan ada kultur yaitu tadi kita satu sama lain, entah beda angkatan beda jurusan itu saling ngerangkul kayak gitu. Cuman kemarin pandemi teman-teman 2021 sempat tidak merasakan. Oke. Itu kan ada ya lewat lah lagi untuk kultur yang ada di FISIP itu sendiri. Nah, cuman sekarang keadaan selesai pandemi, akhirnya pun teman-teman FISIP, ya aku lah salah satunya yang tahun 2018 mungkin yang udah tua itu gimana akhirnya coba ngerangkul dengan akhirnya ya formula sekarang itu seperti apa gitu. Dan akhirnya melihat teman-teman mahasiswa FISIP 2022 sekarang, dan akhirnya aku bisa menggunakan metode yang baru kayak gitu. Mungkin bergeser pasti ada, cuman ya tetap dalam rangkaian ya
yaitu tujuannya Membawa nilai-nilai ya yang sama. nilai yang sama, nilai kehidupan, nilai solidaritas kayak gitu. Bisa gimana San? Sebagai angkatan COVID nih San. Perbedaannya Iya. mungkin kalau pas online ya, karena kita juga kuliah online, Oh, iya. mungkin ketika apa ya, kita ada yang mau diskusi atau apa, ya hanya sekedar teman kelas, teman apa. Tapi ketika udah offline, kita bisa mungkin ke Mas Akel, mungkin udah sepuh, senior. Terus kayak mungkin lika-liku kehidupan mahasiswa tuh gimana, terus kita bisa tanyain ke kating-kating, kita bisa berdiskusi. Kalau dulu kan emang online ya, Ya udah ya kita ketemu iya seangkatan aja. aja. Tapi ketika kita udah masuk offline kok, ternyata kita bisa dapat ilmu yang lebih banyak itu dari luar kelas, dan itu bisa sama diskusi dengan teman-teman kating-kating lain. Udah satu tingkat lebih atas ya tanya. Oke, ini aku mulai menjurus ya pertanyaan-pertanyaannya ke Bang Akel dulu nih. Karena kan Bang Akel kan seperti yang kita tahu, semua orang juga pasti tahu Ya. Bang Akel siapa. Kalau menurut Bang Akel ya sebagai apa ya bilangnya, sebagai jenderalnya, boleh nggak sih kalau ngomong gitu? Sebenarnya nggak pengen sih, tapi Oke. Hooligan itu apa sih? hooligan itu apa ya? Mungkin aku dan kalian lah ya, yang di sini butuh hooligan yang jelas. Kita bicara hooligan FISIP, yang jelas hooligan ini bukan bentuk dari organisasi, melainkan hooligan ini adalah representasi masuk FISIP secara keseluruhan. Jadi hooligan FISIP ini tidak ada sistem perekrutan atau akhirnya anggotanya siapa ya, kalau dibilang anggota ya keluarga besar mahasiswa Semua, FISIP ya. secara keseluruhan kayak gitu. Sampai alumni pun Masih. itu juga masih hooligan. kayak gitu. Oke. Nah, hooligan ini sebagai apa ya? Sebagai akhirnya wadah untuk teman-teman FISIP bisa berpartisipasi lebih, berkontribusi lebih untuk akhirnya kampusnya kayak gitu, dan tetap dengan ngebawa nilai-nilai solidaritas, ya, terus dengan akhirnya khasnya anak FISIP yaitu adalah pemikiran kritisnya gitu-gitu. Nah, itu hooligan FISIP itu. Jadi kayak lebih ke ini ya, kayak nama rakyat FISIP tuh hooligan. Ya, Dan hooligan itu sendiri punya values dan juga beberapa prinsip-prinsip tersendiri ya, gitu ya. benar. Oke. Kira-kira hooligan tuh, ini ngetes aja nih pengetahuan itu sebagai agent. Aduh, parah banget kamu ngetes ke jenderal masa sih? Iya kan? Ya ngetes aja sih, sebenarnya pasti tahu sih. Kira-kira pada tahun keberapa sih dibentuknya hooligan? Oke, kita ngomongin dari paling dasar dulu. Wih, FISIP berdiri di Udah kampus budget sendiri. Ini udah. FISIP berdiri di kampus sendiri 93. Itu kan pecah dari Fakultas Hukum. Iya. Jurusan pertamanya sosiologi sama administrasi negara dulu. Waktu Oke. kita 93 punya kampus sendiri. Nah, sebenarnya untuk nama hooligan FISIP itu baru ada mungkin aku setelah ngobrol-ngobrol 2009-2010. Oke. Itu benar-benar akhirnya Oh, ini hooligan. disahkan namanya hooligan FISIP. Oke. Nah, cuman untuk sebelum dari 2009 itu udah ada teman-teman kakak-kakak sebelumnya lah ya. Itu udah ada supporteran juga, awal supporteran, akhirnya wadah apa nih yang bisa akhirnya Semuanya itu. rangkul semua kayak gitu kan. Oh yaudah hooligan kayak gitu. Jadi kan gitu. Hooligan nggak terpaut ya angkatan, jurusan, segala macem ya, satu sosial nggak terpaut ya. Jadi akhirnya ya muncul lah hooligan FISIP ini di tahun 2009-2010, aku lupa lah persisnya. Itu ya tahun segitu. Berarti udah sekitar berapa tahun? 20 tahun? Udah 12 mungkin. 12 Iya, 12. Oke, anggota hooligan itu sendiri apakah ada batasan atau ya emang bebas aja gitu buat semuanya? Atau mungkin ini untuk ini ya apa anak-anak yang ngerasa apa ya bisa dibilang no circle gitu. Kadang kan kita juga suka malu gitu untuk sebenarnya pengen ikut tapi kayak aduh nggak ada nih, nggak ada temennya, nggak ada yang ngajak, nggak ada apa ya, nggak ada ruang untuk bisa yuk ikut gitu. Gimana tuh? Bentar, Apa? hooligan ini nggak ada kayak semacam rekrutmen gitu? Nggak ada. Semuanya udah, lo masuk Ya. FISIP, lo hooligan gitu kan? Ya, Ah,
yang udah pasti yang secara jelas kalian dikatakan hooligan ketika memegang kartu tanda mahasiswa berstatus FISIP kayak gitu kan. Nah, untuk akhirnya mengenai batasan tidak ada, karena kan tadi konsepnya adalah bagian dari teman-teman FISIP, masyarakat FISIP, mahasiswa FISIP itu bagian dari hooligan juga, otomatis masuk kayak gitu kan. Nah, mungkin secara struktur pun itu di hooligan nggak ada strukturnya. Strukturnya ya paling aku mungkin selaku koordinator, selaku jenderal mungkin. Cuman ke bawah-bawahannya aku akhirnya ngerangkul juga. Aku memakai mungkin ya konsep dari kolektif kolegial yang dimana yaudah kita bareng-bareng. Toh juga ini kan representasi mahasiswa FISIP dimerasakan di hooligan FISIP juga. Nah itu sampai akhirnya ya tidak ada struktur, tidak ada open recruitment, tidak ada batasan buat kalian semua. Dan itu pun biasanya ya agenda-agenda FISIP-an pun ya mulai sekarang lah. Itu biasanya juga dipelopori sama ya teman-teman hooligan. Kemudian ya kita semua kan, cuma karena tanggung jawabnya ya aku yang melakukan manuver lebih awal gitu sebagai motor di sini. Dan terdekat ini ada agenda FISIP-an yaitu 17-an. Oke, boleh dong dipromosi. 17-an lagi Walaupun FISIP. nanti tayangnya lewat tapi nggak apa-apa. Ya, itu salah satu agenda FISIP-an juga. Itu akhirnya ya kita menyemarakkan lah ya kemerdekaan Indonesia kemarin sampai akhirnya muncul inisiasi dari teman-teman FISIP lainnya untuk yuk kita bikin lomba 17-an, yuk kita ramein kampus. Kita cetuslah nanti Minggu tanggal 21 yaitu 17-an yang FISIP. Oke, Gitu. jangan lupa ikuti ya Pos, walaupun ini tayangnya Iya. setelah tapi ya nggak Sudah apa-apa. lewat. Ajak aja. Jadi tuh kayak hooligan tuh aku lihat tuh kalau lu kalau kamu satu circle tuh ya, dia tuh pasti ada satu orang yang inisiatif gitu, ngajakin Ya. ngobrol, ngajakin apa gitu. Nah ini tuh mungkin kalau misalnya kita lihat hooligan tuh kalau di circle tuh itu gitu. Jadi orang-orang yang emang inisiatif untuk melakukan hal-hal yang emang untuk menyatukan semua orang gitu ya dari sini. Gitu. Berarti tadi kegiatannya tuh ada apa aja di Desember? 17-an gitu. Banyak sih Banyak ya? sebenarnya, pokoknya apapun bentuk agenda FISIP-an. Misalkan ya karena tadi hooligan bukan organisasi ataupun suatu kelompok atau circle segala macam, segala bentuk FISIP-an. Misalkan teman-teman UKM si anak ingin membuat suatu agenda. Nah teman-teman FISIP seluruhan di mana akhirnya bisa dikatakan berkontribusi, berpartisipasi aktif, yaitu dengan hadir di acara sianak tersebut dan aku mengordinir teman-teman semua ikut agenda FISIP-an. Cianak, terus dari himpunan apa, himpunan sosiologi apa segala macam, oh ada malam puncak, ayo kita ramein kayak gitu. Jadi akhirnya ya hooligan bukan sebatas kelompok supporter, bukan. Jadi ya itu sebenarnya untuk akhirnya mewadahi teman-teman untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif dan lebih lagi untuk kampus tercinta. Kayak gitu. Gitu. Boleh dong ya, kan katanya nih hooligan sini tuh ada yel-yelnya sendiri nih. Oh, ada. Banyak ya? Banyak ya sebenarnya. Boleh? Sampai pusing nih yang masuk. Saking banyaknya ya, mana ya? Boleh dong nyanyiin satu aja nih, soalnya nih kita target audiensnya mungkin maba-maba nih ya, pengen tahu banget nih. Boleh dong, teman-teman di belakang ikutin. Mungkin pada ikut kali ya, mungkin Iksan kali ini. Bisa kalau apa teman-teman ada yang mau, oh Kak, chance ini dong, oh yel-yel ini dong, kayak gitu. Nah, ayo request ayo. Seberapa FISIP lo juga kan? Ayo tuh, yang FISIP banget yuk. Yang FISIP mungkin ada yang ini atau Mungkin yang universal aja Kak, yang universal yang sekiranya semua orang bakalan tahu gitu. oh iya, yang kita nyanyiin kemarin ya pas PKK, pas kita lagi expo hooligan kali ya. boleh, Gimana tuh, boleh tuh. Kita bantu nyanyi kok. Ini hooligan FISIP. Gitu. Bantuin dong San. Ayo San. Baru siapa nih? Jenderal. Tuh bantuin ya teman-teman. Ayo. Abu udah aku berarti ya? Iya, kalau kamu. Kalau aku ngomong kami ini hooligan FISIP, lanjutin kalah menang pantang diam. Di mana kau berada di situ kami ada karena kami Hooligan FISIP. Oke. Pendek. Oke. Oke. Mulai ya, mulai. Emang oke. Kami ini Hooligan FISIP. Kalah menang pantang diam. Di mana kau berada, di situ kami ada karena kami Hooligan FISIP. Sekali lagi kayaknya ya.
Oke, tepuk tangan dong. Oh, masih banyak satu album itu. Berarti bisa didengarkan di Spotify ya nanti lama-lama gitu. Ya, Oke. soon siapa tahu Iya, kan siapa masuk tahu. Spotify. Oke. Karena tadi nih kita udah ngomongin tentang hooligan apa, terus gimana sejarahnya, dan sebenarnya hooligan itu ngapain aja, dan ternyata semua orang bisa ngikut hooligan gitu ya. So, mungkin sekarang kita lanjut kita ke pertanyaan tentang PKK nih. Visip. Yang kemarin tuh baru hangat-hangat banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di sini bisa dijelasin secara singkat aja nih. Sebenarnya PKK Visip itu apa dan ngapain aja gitu. Oke, mungkin kalau buat PKK sendiri itu tuh ada dua ini. Apa terkait PKK ini, pertama untuk mabanya sendiri, itu kan pengenalan kehidupan kampus. Bagaimana kita selaku panitia PKK memberikan wawasan ke mahasiswa baru terkait mungkin kultur Visip seperti apa, terus nilai-nilai kevisipan itu seperti apa. Jadi itu yang kita bekali lah untuk mahasiswa baru agar nantinya sebelum mereka masuk ke dunia perkuliahan ya kita kenalkan dulu terkait kehidupan kampus. Terus yang kedua, ini juga merupakan buat wadah bagi teman-teman mahasiswa Visip untuk berproses. Tadi yang benar kata Bang Akel, untuk menumbuhkan nilai-nilai kritis dan solidaris itu ya emang dimulai dengan mungkin kita berproses di panitia PKK ini kan kita juga lumayan padat ya persiapannya dan panjang, jadi itu juga buat proses lah teman-teman gimana sih untuk kita menumbuhkan atau ya gimana nilai-nilai solidaritas dan kritis itu kita muncul gitu. Jadi emang merupakan suatu wadah di mana kita bisa mempertahankan values dan juga prinsip-prinsip yang udah kita punya ya. Nah, terus nih kan biasanya kalau PKK itu ada tema nih dari tahun ke tahun. Nah, kalau misalnya tahun ini kira-kira ada temanya nggak sih? Mungkin nggak jauh beda dengan tahun lalu ya. Kalau mungkin tahun lalu itu berisi berintegritas, solidaritas, kritis. Kalau sekarang itu aktif, solidaritas, kritis. Kalau disingkat apa tuh, Kak? As. Oh, as. Nanya dong, Kak. Ya, oke. Tapi itu ada alasan tersendiri nggak sih kenapa bawa tema itu sendiri, atau memang harus sudah seperti itu dari tahun kemarin untuk mempertahankan yang udah ada? Oke, yang terkait nilai solidaritas dan kritis itu emang ya ini ciri khasnya Visip. Kita harus tetap membawakan agar bagaimana nanti mahasiswa juga mengenal apa itu solidaritas dan kritis. Dan terkait aktif ini ya karena kita juga udah offline juga, ya diharapkan juga selain mahasiswa baru ya juga nanti itu kepanitia juga harus aktif juga. Gitu. Oke. Nah terus nih kalau misalnya PKK waktu angkatan aku ya, itu tuh sering banget diskusi. Itu yang aku suka tuh dari PKK tuh banyak banget diskusi nih di kelasnya tuh sama. Jadi ada bawain beberapa isu, terus kita disuruh diskusi dan lain-lain, terus ada problem solvingnya kayak gimana. Kira-kira untuk tahun ini nih, ada nggak sih salah satu isu apa yang dibawa di PKK Visip? Gitu? Oke, mungkin dari 3 isu, mungkin juga lebih di ini ya, pentingnya berorganisasi ya. Karena mungkin kemarin-kemarin 2 tahun udah kita online dan mungkin dari aku sendiri melihat sekre yang begitu itu rumah dari teman-teman mahasiswa itu kayak sepi. Terus teman-teman itu malah banyaknya kalau kampus ya langsung dia kuliah pulang. Dia tuh nggak ke sekre, padahal ini rumah kalian, buat wadah kalian gitu. Tapi tahun ini karena kita udah offline juga ya, kita mengingatkan pentingnya berorganisasi. Jadi teman-teman entah itu nanti mau join Hima atau UKM tuh ya ini Visip sama kalian harus berproses gitu, dan wadahnya pun nanti di UKM HMJ gitu. Jadi pentingnya gitu lah. Gitu ya. Tapi emang jujur sih anak Visip sama anak yang lain tuh emang bedanya di situ. Saya kalau misalnya Visip tuh pasti kritis gitu, dan kalau organisasi tuh pasti aktif banget gitu kalau misalnya dalam hal kayak gitu. Nah, terkait dengan PKK itu kan kalau tahun kemarin itu online ya. Nah, sekarang tuh offline nih. Kira-kira tuh apa aja sih mungkin yang menjadi ngebedainnya apa, dan mungkin pastilah ada beberapa kendala ya. Apalagi mungkin panitia-panitianya untuk sekarang tuh kebanyakan mereka tanda kutip angkatan online gitu loh. Kira-kira gimana tuh? Oke, untuk perbedaan sendiri ya jelas karena tahun lalu online dan sekarang offline. Offline dong sekarang dong. Kaget nggak, San? Hah? Kaget nggak? Mungkin perbedaannya ya dengan kegiatannya kali ya. Jadi tahun ini kita lebih membawakan ke mahasiswa baru tuh lebih ya kita mengancik mahasiswa juga aktif juga
kita nanti berkegiatan, entah itu nanti ada FGD, terus kampus tour, itu secara langsung, bukan secara online. Kalau teman-teman, aku juga yang tahun 2020 kan PKK-nya online, jadi cuma natap layar dari jam pagi sampai jam 5 sore itu kan kayak bosan. Kalau sekarang kita emang mengonsepkan teman-teman ini ya, mahasiswa baru nggak cuma duduk denger itu enggak, jadi kita juga aktif dan ada diskusi juga, kemarin juga ada tuang juga, gimana sih teman-teman juga ya menyalurkan ekspresi mereka lah terkait apa isu-isu yang dibawakan di PKK mungkin. Terus terkait kendala ya, mungkin karena mungkin persiapannya kali kita 2 bulan kurang. 2 bulan kurang. Nah, dan Kurang tuh ya. Masih kurang. Nggak, maksudnya 2 bulan dari awal Juli kalau nggak salah. Juli itu baru gas kita acara tanggal 12, 13, 14 Agustus. Berarti 1,5 bulan. 1,5 bulan. Kendalanya itu, jadi kita ketika raplen tuh hari ini raplen, 2 hari ke depan raplen lagi. Jadi ya padat, jadi teman-teman juga banyak yang kecapean juga. Terus karena aku juga online juga, jadi masih bingung nih terkait gimana sih menjalankan PKK. Tapi alhamdulillah di PKK tahun ini teman-teman kakak tingkat 17, 18, 19 yang emang dulu tuh mengikuti PKK offline, dia masih membantu gitu lah. Itu sih. Terus terkait panitia juga, karena tahun ini juga panitia terbanyak. Wow. Yang pertama ya itu pendaftaran itu dulu kemarin 198 dan fiksasi 171. Jadi aku selaku ketua tuh mengkoordinasi 170 orang tuh kayak, aduh gimana ini? Pusing mas ya. Iya. Iya, gampang 170. Kalau dari mabanya sendiri berapa? Separuhnya maba nggak? Separuh. Kalau maba tahun ini nambah kan 100 dari tahun lalu. Kalau tahun lalu 490. Kalau sekarang sekitar 580 sekian. 580-an. Ya. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang Holigan dan keseruan dari acara PKK FISIP 2022 dari Mbak Akel dan Iksan. Sebenarnya aku agak canggung sih kalau ngomongnya Bang sih. Dipanggilnya apa sih? Kak, apa gimana? Nggak, kalau udah nama panggilan ya udah nggak usah pakai Bang atau Mas sebenarnya. Kalau nama mungkin ya gitu enaknya Bang sopannya. Kevin gitu Ya, baru. kalau Akel ya udah itu kan nama jalanan kan, nama Jalanan. Pangok banget. Nah, tapi setelah ini nggak ada sesuatu yang nggak kalah seru. Apa tuh Kak Selvian? Karena tadi nih kita udah ngomong seru-seru kan ya, terus tadi juga udah nyinggung-nyinggung tentang solidaritas nih. Makanya kita sekarang bakal nguji kekompakan mereka lewat games-games yang ada nanti. So, jangan kemana-mana ya. Apa ya? Ikutin kita terus. Guys, tonton kita terus, tetap di Visip Talk, ngobrol yuk.